Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas tentang bagaimana cara pengaplikasian di RTI bisnis ya. Jadi ini salah satu aplikasi saham yang memang bisa kita dapatkan secara free ya. Jadi bisa kita download di masing-masing Play Store ya. Jadi ini bagi teman-teman yang khususnya pemula, ini sangat recommended sekali ya karena sudah kalau dari segi ini sih tidak bayar ya kita, karena ini bisa di-download secara gratis di aplikasi Play Store di Android-nya. Nah, nanti di sini kita akan mengulas satu-satu menu yang ada di RTI Bisnis ya. Nah, apabila teman-teman memang belum ada aplikasi tersebut, silahkan di-download di Play Store-nya ya, namanya RTI Bisnis ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang baru pertama kali download di sini, nanti biasanya teman-teman apa akan diminta untuk login pertama kalinya di RT Bisnis ya teman-teman, login seperti biasanya saja, memasukkan Gmail teman-teman, kemudian nanti password-nya apa, kemudian, PIN-nya berapa ya. Nah, oke. Jadi, teman-teman nanti bisa melihat ya, jadi kegunaan daripada RTI Bisnis ini sendiri, dan ini sangat membantu sekali bagi memang teman-teman yang masih pemula gitu ya, untuk melihat pergerakan harga saham-saham yang memang teman-teman lagi amati. Nah, oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama, ini di menu market ya. Di menu market ini, di sini memperlihatkan bahwa memang pergerakan indeks harga saham gabungan, IDX, Indonesia Stock Exchange. Jadi memang indeksnya kita ya, IHSG. Jadi ini pergerakan harian di hari terakhir, di hari tersebut gitu ya. Dan ini memang di sini terlihat berwarna merah ya, berarti memang mengidentifikasikan bahwa indeks sedang turun di hari tersebut. Nah, ini secara grafiknya ya, ini secara chartnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Kemudian ini ada harga open, high, low, kemudian ini ada up, down, dan unchanged. Nah, jadi di sini ini opennya 5133 itu berarti indeks pada perdagangan tanggal terakhir kemarin di tanggal 27 dia opening di 5133. Kemudian high-nya 5155 dan indeks dengan kata lain itu dia mengalami penguatan, kemudian dia turun lagi ke low-nya di 51110 dan close-nya di 5128 ya. Dan mengalami penurunan dari hari berikutnya sebesar minus 0,31%. Nah, di sini terlihat ada market caps. Di sini market kapitalisasi pasar pada hari tersebut di HSG sebesar 5.977,605 triliun ini ya, berarti sekitar 5,9 triliun. Nah, ini di sini ada down berarti 232 itu market mengalami penurunan sebesar 232 poin. Nah, dan ini di sini juga saham yang mengalami penguatan itu ada sebesar 176 yang up ya, yang naik. Dan di sini yang tidak berubah sama sekali sahamnya dari sekitar 600 saham yang ada itu hanya 164 saham yang memang tidak bergerak sama sekali ya. Nah, ini ada indeks diary. Jadi ini pergerakan sesuai harinya ya. Dia di hari-hari apa saja dia memang bisa naik ataupun dia koreksi turun. Nah, ini dalam 12 hari terakhir indeks sempat naik sampai dengan 8,49%, kemudian 10 hari terakhirnya indeks turun minus 0,480%. Kemudian akumulasi secara 30 hari ya indeks hanya mengalami penguatan 3,69%. Nah, ini ada indeks performance, jadi teman-teman bisa ngelihat secara daily, secara weekly, secara monthly, secara 3 bulan, secara 6 bulan, kemudian 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ya. Ini range low ke high-nya ya.
Nah, di sini terlihat di investor chart, di sini ada net foreign buy di all market ya. Di all market itu dengan kata lain asing atau foreign melakukan pembelian 100,8 billion, dan net foreign sale-nya dia mengalami asing berarti ngejual sebesar eh, minus 22 billion. Nah, sehingga net foreign-nya itu sebesar di pasar nego dan tunai itu 130 billion ya. Nah, ini di sini ada volume share juga ya. Kemudian ini turnover 8,6 triliun pada hari itu. 8,6 triliun transaksinya ya. Sesuai dengan yang di sini. Di sini ada turnovernya tadi 8,553 triliun atau digenapin di 8,6 triliun. Nah, di sini ada frekuensi yang melakukan transaksi itu sebesar 741.745 frekuensi. Jadi orang-orang melakukan transaksi di sini. Nah, kemudian menu selanjutnya di sini nah, di sini ada indeks. Di sini yang ditampilin kebetulan yang ditampilin di RTI bisnis ini hanya US sama Asia, kemudian sama Eropa. Jadi cuman hanya Amerika, Eropa dengan Asia ya. Kalau yang ditampilan luarnya gitu di sininya. Nah, ini ada indeks future juga. Jadi ini future-nya bursa Amerika ya. Jadi ada Dow Jones Index Future New York. Nah, ini kemudian ada indeks dolar juga dan ini ada bursa Asia. Jadi yang ditampilin ada Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, kemudian ada Jakarta kita sendiri ya, Indonesia Composite Index. Kemudian ada LQ45 itu saham-saham LQ45 itu saham-saham yang masuk ke dalam saham-saham liquid 45 saham. Jadi sahamnya berjumlah 45. Makanya disebut LQ45. Kemudian ini ada indeks Eropa, London sama Frankfurt. Kemudian ini ada Amerika ya. Ya, ada Dow Jones-nya, kemudian S&P 500 Index, kemudian ada Nasdaq. Jadi memang ini tiap hari itu bisa dilihat bagaimana pergerakan daripada bursa-bursa yang ada di Asia, di Amerika, ataupun di Eropa. Atau yang lebih jelasnya lagi sih, yang lebih banyaknya lagi itu ada di investing ya. Di investing itu lebih banyak lagi kita melihat komoditas dan yang lain sebagainya. Nah, next video nanti kita akan bahas satu persatu di investing ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada watchlist saham. Jadi di sini teman-teman bisa menjadikan sebagai watchlist dari saham-saham yang memang lagi teman-teman amati ya. Jadi di sini tinggal bikin aja watchlistnya gitu. Ini seperti saya di sini ada watchlist banking, consumer, konstruksi, properti, kemudian resource and agri ataupun apalah, terserah namanya, judulnya terserah teman-teman mau di watchlist apa. Jadi supaya memudahkan kita ketika kita melihat saham gitu. Biasa ya, paling bagus sih teman-teman bisa bedain minimal per sektor gitu ya. Misalkan ada khusus per sektor perbankan gitu. Jadi tidak harus semuanya juga semua bank dimasukin ke sini gitu. Yang teman-teman rasa familiar aja gitu, yang sering kali dilihat gitu ya. Misalkan Big Bang-nya itu ada BBNI, misalkan BBRI, BBCA, kemudian ada BBNI gitu ya, BTPN. Big Bang-nya saja gitu, jangan nggak harus semua juga dimasukin. Nah, kemudian ada perusahaan sektor consumer biasanya ya. Consumer itu ada misalkan Gudang Garam, kemudian HMSP, Unilever, ya, S Hardware ataupun Indofood ataupun Kalbe Farma. Nah, itu bisa teman-teman watchlist gitu. Jadi setidaknya teman-teman tidak bingung mencari watchlist sahamnya gitu. Nah, caranya kita tinggal plus di sini ya. Kemudian create new watchlist, namanya bebas mau apa. Misalkan saham bagus misalnya ya. Kita watchlist kemudian kita save. Nah, di sini kita masukkan simbolnya apa. Misalkan saham yang bagus MDKA misalkan ya. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian nanti muncul sendiri ya, di sini ada ya MDKA. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan lagi yang lainnya, teman-teman tinggal klik yang simbol pensil ini, kita klik.
Nah, teman-teman tinggal masukin apa gitu, misalkan Antam. Nah, gitu. Nah, tinggal klik nanti ada dengan sendirinya, kemudian setelah itu udah keluar nanti ada di sini MDKA dengan Antam gitu. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk me-watchlist saham-sahamnya. Kemudian di menu selanjutnya ada movers ya. Di sini ada movers. Jadi di sini kita bisa ngefilter dari ke 600 saham, kurang lebih 600 saham yang ada di Bursa Efek ini. Jadi ngefilter yang memang di sini ada beberapa indikator filternya. Nah, misalkan di sini ada top gainers gitu ya. Jadi ini top gainers. Jadi ini adalah saham-saham yang memang pada hari tersebut dia mengalami penguatan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi yang paling teratas naiknya. Nah, di sini ada Wismilak Inti Makmur ya, perusahaan rokok. Ini ada WIM, kemudian ada Same Sarana Meditama Metropolitan naiknya 16,08%. Kemudian tadi WIM 24,73%. Kemudian ini ada Jaya Armada Berjaya Trans naiknya sebesar 14,29%. Kemudian ada Agro, ada IRA, ada ALI, Friend, Medco, dan lain sebagainya ya. Jadi ke bawah. Jadi ini untuk melihat saham-saham tersebut yang pada hari itu mengalami penguatan. Jadi teman-teman bisa screening ya. Jadi teman-teman mau pilih apa bebas. Nah, ini setelah itu ada top losser. Nah, top losser ini ya dengan berlawanan dengan yang tadi kan top gainers. Jadi top losser ini saham-saham yang pada hari itu mengalami eh, penurunan atau koreksi yang signifikan juga. Kebetulan pada kesempatan saat ini ataupun memang kondisinya sekarang saat ini penurunan saham itu maksimal hanya di minus 6, sekian atau di minus 7%. Atau ada juga yang minus 6,90-an persen, itu dia sudah ARB ya, auto reject bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ada DIL, Kabag, Pura JSKY, BMTR, kemudian ada BRPT. Nah, ini penurunannya ada di sini, ada yang minus. Seperti JSKY minus 5,98%, BMTR minus 0,417% gitu ya. Nah, ini selain itu ada juga yang aktif dan aktif turnover gitu. Jadi ini sahamnya memang aktif dan perputarannya dia sangat besar gitu, yang mempunyai perputaran dalam bentuk rupiah yang sangat besar. Ini kayak semacam BBRI itu dah. Volumenya sebanyak 183. Kemudian ini turnovernya 600,16 billion gitu ya. Nah, ini berarti turnovernya memang yang paling besar ini BBRI dibanding BBCA, kemudian dibanding BBNI, kemudian yang keempatnya ada Telkom, kemudian ada Antam, kemudian ada BMRI gitu. Jadi ini di sini yang memiliki turnover yang paling tinggi gitu ya. Kemudian di sini ada juga yang aktif frekuensi. Jadi aktifnya berdasarkan frekuensi. Jadi yang melakukan transaksi yang paling banyak gitu ya. Ini ada JSKY. Nah, di sini JSKY frekuensinya sebanyak 31.055. Jadi sebanyak 31.000 orang-orang melakukan transaksi baik jual ataupun beli. Kemudian ini ada Same, ada BRIS, ada BHIT, kemudian ada Telkom, ada BBNI. Jadi kalau dengan aktif frekuensi ini bukan berarti saham tersebut yang paling bagus ya ataupun memang sedang naik ya. Tapi ini ngelihatnya dari segi transaksi, baik itu dia melakukan jual ataupun memang beli gitu ya. Itu dia dari aktif frekuensi. Kemudian untuk selanjutnya ada net foreign buy gitu ya. Nah, ini ada net foreign buy. Jadi di sini teman-teman bisa mengecek saham-saham yang memang sedang dibeli oleh asing. Itu periodenya terserah teman-teman mau berapa lama gitu. Maksudnya di sini ada yang dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, kita misalkan di sini kita ngelihat net foreign buy atau yang dibeli asing dalam 1 hari itu. Nah, dalam 1 hari itu ternyata ada BBRI, ada ASII yang dua teratas gitu. Yang ketiganya ada BMRI, kemudian ada BBCA. Tapi kemudian misalkan kita mau ngelihat 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir. Nah, untuk 1 minggu terakhir itu ada ASII, ada BMRI. Nah, itu ada BBRI. Nah, ini masih terus bergerak ya mencari yang 1 minggu dia di buy oleh asing.
dan yang paling teratas itu ada ASII gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan teman-teman mau nyari yang 1 bulan terakhir. Yang 1 bulan terakhir di sini tetap ada ASII juga ya, kemudian ada BMRI. Nah, ini yang memang di netbuy sama asing gitu ya. Dan ini yang memang di netbuy sama asing. ASII teratas ya. Nah, kemudian kita pengen tahu yang 3 bulan terakhir misalkan ini ada POL gitu ya. Jadi ini dibeli asing ya selama 3 bulan terakhir ya aktif berarti di eh, POL ya asingnya. Nah, kemudian setelah itu ada net foreign sale. Jadi saham-saham yang melakukan yang asing yang jualan gitu. Jadi asing benar-benar memang jualan di saham tersebut. Nah, ini kita lihat di 1 hari ya. Di 1 hari itu ada Telkom, ada BBNI ya. Jadi memang asing pada cabut ya dari Telkom sama BBNI pada keluar, pada jual. Untuk selanjutnya ini untuk yang currency ya. Nah, untuk yang currency di sini ada apa namanya Indonesia rupiah, dolar Australia, kemudian euro, yaitu terserah teman-teman kalau memang misalkan mau pengen update mata uang ya. Kemudian ini ada update harga metal juga. Kemudian di sini ada news juga gitu. Jadi semua news atau semua berita yang memang berhubungan dengan saham tersebut ya pasti ada di sini gitu. Jadi teman-teman bisa update di sini ya untuk berita-beritanya. Nah, kemudian di sini ada kalender di sini kita misalkan pengen tahu nih kira-kira yang dalam jangka waktu dekat ini yang membagikan dividen gitu ya. Perusahaan yang memang membagikan dividen. Nah, ini kita tinggal klik aja dividen. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini oh ternyata ada ITMG ya. Ada ITMG yang dalam waktu dekat ini akan membagikan dividen. Ini come date-nya itu 9 November 2020 ya. Nah, ini besaran dividennya itu sebesar Rp307. Jadi per lembarnya gitu ya. Per lembarnya Rp307. Jadi come date-nya di tanggal 9/11/2020. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dapat dividen dari ITMG ini, teman-teman harus minimal pegang sampai dengan recording date di 11 November atau misalkan pada saat come date juga. Tapi yang penting ketika kita punya ya jangan sampai kita jualan sebelum sebelum ex date gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beli di come date, jual di ex date juga dapat dividen gitu ya. Tapi kadang juga ada yang recording date-nya yang beda gitu ya. Jadi amannya sih sampai dengan recording date. Dan ini payment date itu dia pembayaran daripada dividen itu sendiri ya. Nah, ini ada DVLA, ada XCheat, ada IMPC, ada Valem dan yang lain sebagainya ya ke bawah. Nah, di sini misalkan kita pengen tahu saham yang akan melakukan rights issue. Nah, ini ada saham apa? Di sini ada saham FAST, CMNP, PNBS, DNAR, Medco. Nah, ini Medco ya. Ini Medco karena udah lama, jadi ini yang dalam waktu dekat itu ada CMNP dengan PNBS yang tanggal pelaksanaannya di bulan November mendatang gitu ya. Nah, kebetulan kemudian kita pengen tahu saham yang akan RUPS ini ya, ini yang akan RUPS ada satu, ada TPIA dan yang lain sebagainya. Pokoknya di sini jadwal dari ke semua saham yang ada di Bursa Efek. Jadi teman-teman bisa mencari jadwalnya di sini gitu. Jadi memang teman-teman harus sering kalau misalkan tidak punya media untuk update ya teman-teman bisa melihat update terus di RTI bisnis ini. Selain memang gampang ya dan mudah, ini gratis juga gitu. Jadi tanpa ada bayar langganan setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa download secara gratis di sini ya. Nah, itu dari kegunaan RTI. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari penjelasan dari yang saya tadi berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi untuk penggunaan dari RTI itu sendiri. Nah kemudian selain itu kita ini kan tadi berbicara tentang marketnya ya, market secara keseluruhan. Nah misalkan kita pengen ngelihat nih review atau memang company profile dari setiap emiten ataupun memang teknikalnya ataupun memang laporan keuangannya segala macamnya itu bisa kita lihat juga di RT Bisnis. Jadi nih kita lihat seperti teman-teman di sini misalkan kita pengen ngelihat Antam nih. Antam kita ketik aja Antam kemudian kita klik.
Nah, ini kita bisa ngelihat overview daripada saham Antam itu sendiri. Nah, ini kebetulan di tanggal 27 Oktober kemarin pada hari Selasa, dia Antam ini mengalami pelemahan ya, mengalami pelemahan sebesar 0,47% atau turun 5 poin ya. Nah, ini untuk overview Antam dari ini sendiri. Nah, ini kita bisa ngelihat dari chart yang di sini secara simpelnya kita ngelihat yang 1 hari, kemudian 1 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, kemudian 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Nah, ini bisa kita ngelihat kondisinya seperti apa ya. Ini dalam kondisi 1 hari kan cenderung sideways. Dalam 1 minggu cenderung turun ya, mengalami penurunan. Dalam 1 bulan dia memang masih naik gitu ya, tapi jangka pendek dia mengalami pelemahan gitu ya. Dalam 3 bulan dia cenderung masih mengalami penguatan. Ya, seperti itu. Itu untuk dari chartnya. Kemudian di sini ada harga-harga yang menerangkan dari Antam itu sendiri, dari pergerakan saham ya. Ini ada opening marketnya di 10.50, kemudian ini day range-nya, pergerakan hariannya terendah sampai dengan tertinggi kenaikannya. Nah, ini volume atau share atau jumlah lot yang memang ditransaksikan pada hari itu, dan ini value-nya atau turnover-nya dalam rupiah ini sebesar 357 miliar ya. Ini frekuensi transaksinya 16.000, kemudian average price rata-rata harian untuk saham Antam itu di 1.070, dan ini ada pairnya, pair Antam ini, kemudian ada market caps-nya juga. Nah, ini ada di sini ada ini juga ya, tampilan bid over dari pergerakan saham Antam itu sendiri di hari tersebut. Nah, ini kita bisa ngelihat price volume frekuensinya, ini juga bisa ngelihat. Nah, di sini di overview, kemudian di analisanya di sini untuk Antam ini price diary ya. Jadi pergerakan hariannya, pergerakan harga harian untuk saham Antam ini ada merah, ada hijau, ada orange. Kalau merah itu berarti pada hari itu di tanggal itu saham Antam mengalami penurunan, kalau warna hijau mengalami penguatan, kalau warna orange itu tanpa pergerakan. Jadi harganya tidak naik, tidak turun atau sama dengan harga close hari sebelumnya. Nah, ini sama seperti halnya yang tadi saya sebutkan, 30 kumulatif dari 30 hari saham Antam ternyata selama 1 bulan terakhir mengalami kenaikan sebesar 40,81%. Gitu ya. Nah, ini price performance juga untuk 1 hari, persentasenya juga ada. Di sini ada low high range-nya selama 1 hari, 1 minggu, 1 bulan seperti itu. Dan ini juga ada kita ngelihat tingkah laku asing di saham Antam ya, apakah memang membeli ataupun memang dia menjual ataupun bagaimana. Di sini ada di all market, reguler ataupun di pasar negosiasi dan pasar tunainya. Nah, kebetulan di sini dengan kata lain karena di sini kan asing kebetulan menjual sahamnya sebesar minus 5,17 billion. Jadi menjual sebesar 5 miliar sahamnya untuk di saham Antam. Jadi antara porsi beli sama jualnya lebih banyak jual daripada belinya. Makanya di sini munculnya minus ya. Nah, ini ada top buy and sell-nya di all market atau di regular market ya. Kalau misalkan kita pengen lihat di regular market untuk saham Antam itu sendiri, ini kita lihat top buy sell-nya itu ada YP, ada CC, ada MG, ada AT. Top sell-nya itu YP, CC, dan YB. Nah, di sini dari top buy sama top sell ada top net buy. Jadi yang memang benar-benar dia melakukan pembelian. Jadi lebih banyak beli daripada dia jual. Nah, sedangkan di sini kan top buy-nya YP, tapi YP itu sendiri bukan berarti dia yang memang benar-benar beli ya. Justru di sini ada CC yang menjadi top buy-nya. Ada CC, ada MG, ada CP, dan top net sell-nya dia memang benar-benar dia lebih banyak jual daripada belinya itu ada YB, ada YP, ada PD. Nah, di sini sebetulnya lebih enak karena kita bisa ngelihat broker apa sih yang memang benar-benar dia melakukan pembelian gitu tanpa jual, ataupun memang porsi belinya dia lebih eh, banyak daripada porsi sell-nya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Ini ada top net buy sama top net sell.
gitu. Nah, ini ada financial. Di sini teman-teman bisa ngelihat, pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri secara kuartal ataupun secara tahunan ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat itu sendiri di sini ada kuartal pertama, kedua, ketiga pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada annual report yang, terbaru gitu ya. Ini annual report-nya itu ada dari, income statement ataupun balance sheet-nya seperti apa, teman-teman bisa ngelihat di sini. Kemudian ada dari kita bisa ngelihat juga cash flow perusahaan itu sendiri dari tahun ke tahun ya. Ini dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Teman-teman bisa ngelihat di sini flow chart dari cash flow itu sendiri gitu ya. Seperti apa. Nah, ini dari pendapatan itu sendiri, teman-teman juga di sini bisa ngelihat dari pendapatan Antam dari tahun ke tahun ya. Ini dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Kalau dia dari sini pendapatannya cenderung meningkat ya. Antam mengalami pendapatan yang meningkat. Nah, ini di sini yang warna ungu ini earning per share gitu ya. Jadi pendapatan per lembar sahamnya. Nah, ini ada dividen per share-nya, kemudian ada dividen payout ratio-nya juga. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat secara langsung di sini dari annual report yang sudah RTI rilis ya gitu. Nah, di sini. Kemudian selain itu juga ada, nah ini secara lebih rincinya, tadi kan di sini annual report secara keseluruhan ya. Kalau ini secara rincinya itu ada income statement-nya, ini yang lebih rincinya per kuartal ataupun memang ini yang terbarunya ini ya, yang terbarunya. Nah, ini ada yang per kuartalnya dari September, Desember, Maret 2020, Juni. Nah, ini ada yang warna biru itu ada net income, warna ungu itu revenue, kemudian yang warna hijau itu NPM ya, net profit margin. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini dan ini dalam rupiah ya. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang masing-masingnya bisa ngelihat balance sheet dari itu sendiri, baik itu per kuartal ataupun memang yang terupdate terkini gitu ya. Di sini bisa ngelihat, kita bisa ngelihat equity-nya, kemudian liabilitas perusahaannya, kemudian asetnya seperti apa, dan bisa ngelihat DER-nya, debt equity ratio. Jadi debt equity ratio itu jadi rasio utang terhadap modal gitu. Apakah memang lebih besar utang ataupun bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan yang DER-nya besar itu kurang sehat kalau menurut saya ya karena jadi ada hitungan tersendiri ya. DER itu maksimal harus 100% gitu ya. Kemudian kalau misalkan DER-nya kurang dari 100% ya itu lebih bagus gitu ya. Jadi perusahaannya sehat gitu. Dan nanti ada analisa-analisa lainnya ya nanti di sini nih di case station. Nah, ini di case station. Di case statistik gitu. Di case statistik. Nah, itu untuk yang financial ya. Di sini ada balance sheet, kemudian ada cash flow perusahaan secara kuartal, secara annualnya hari ini yang terbaru gitu ya. Kemudian ada pendapatan juga di sini gitu ya, diperlihatkan secara rincinya. Kemudian di sini ada profitabilitas. Jadi profitabilitas itu jadi seberapa besar sih perusahaan bisa menghasilkan profit gitu ya dari tahun ke tahun gitu ya. Itu ada analisa profitabilitasnya. Di sini juga terlihat antara net profit margin sama gross profit margin ataupun memang dari operating profit margin gitu dari OPM gitu ya. Jadi profit margin dari operasi. Nah, ini ada profitabilitas duanya, di sini ada ROA, kemudian ada ROE, kemudian ada DER yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi ROA itu adalah return on asset. Jadi maksudnya di sini ROA ini seberapa besar sih perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan dari asetnya gitu, dari aset-asetnya, dari aset yang ada gitu. Nah, ini biasanya sih kalau tidak salah sih ini ada hitungannya sendiri ya. Yang bagus itu dia mempunyai ROA berapa berapa persen gitu dalam persentasenya. Ya memang sih kalau menurut saya sih ROA-nya itu minimal 20% sih. Jadi lebih besar dari 20% ya itu lebih bagus ya. ROE juga memang seperti itu. Nah, di sini kita lihat ROA-nya di sini kan kalau saya lihat dari secara grafik di sini eh, nyampe ya ke angka 20% itu nyampe. Apalagi ini ROE-nya return on equity. Jadi di sini return on equity itu maksudnya seberapa besar sih perusahaan itu menghasilkan keuntungan dari modalnya gitu. Jadi jangan sampai ya modalnya banyak tapi keuntungannya sedikit kan.
tidak baik juga gitu ya, apalagi kalau misalkan utangnya yang lebih besar gitu ya. Nah itu, akan menjadi pertimbangan kita sebagai, eee, investor biasanya. Kalau misalkan kita sebagai trader harian ya kita nggak haruslah, bukan nggak harus ya, tapi tidak wajib mempelajari itu juga tidak masalah karena kita buy-nya buy technical. Kecuali kalau memang, kita sifatnya mau investor gitu ya, kita mau invest jangka panjang, kita sangat wajib melihat dari, financial statement dari ataupun income statement dari perusahaan itu sendiri. Kita harus rinci banget banget, bener-bener banget, pokoknya Mas, seperti itu. Nah, kemudian itu dari finansialnya ya. Kemudian ini di sini ada menu news, ini news yang terkait dengan perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi pokoknya di sini news yang berhubungan dengan saham Antam di sini seperti apa teman-teman bisa baca. Kemudian ini ada CA News. CA itu corporate action. Jadi berita aksi korporasi dari perusahaan itu. Misalkan dia ada berita keterbukaan informasi pemilik pemegang saham ataupun ke publik ya. Tentunya ini memang harus dipublikasikan ke masyarakat gitu ya. Nah ini ada misalkan ada informasi tentang keterbukaan terhadap, laporan keuangan ataupun apa gitu ya, biasanya ini ada semua di news CA ini, di CA News gitu ya. Kemudian ini ada profile, di sini menerangkan daripada profile dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi di sini ada company historis, jadi, di sini ada pertama kali listing date-nya itu masuk ke bursa ataupun IPO-nya perusahaan Antam ini sendiri ya. Jadi dia pertama kali dia listing di BEI ini tanggal 27 November 1997. Ya, kemudian dengan harga IPO price-nya itu sebesar 1.400. Nah, sekarang harganya berapa Antam? 1.055. Jadi, ya kalau misalkan secara singkatnya sih harga saat ini masih di bawah harga IPO-nya ya. Masa sih harga IPO-nya aja 1.400, Antam tidak bisa sih dengan naiknya gold ataupun memang dengan sekarang ada isunya holding baterai Indonesia ya itu. Jadi menurut saya sih sangat besar kemungkinan akan di atas harga IPO-nya. Nah, ini kemudian ada underwriter-nya, jadi sekuritas yang memang bekerja sama dengan Antam. Jadi sekuritas yang eh, yang dikerja Antam bekerja sama dengan sekuritas untuk IPO di BRI gitu. Nah, ini ada shareholder composition. Jadi di sini saham Antam itu ternyata dimiliki oleh siapa gitu. Nah, ini kebetulan dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebanyak 65%. Jadi memang ini perusahaan ini PT Indonesia ini eh, mempunyai hak yang mayoritas ya karena dia mempunyai pemegang saham yang paling besar. Nah, di sini ada masyarakat 35%, sisanya ada negara Republik Indonesia, kemudian ada saham treasure. Nah, di sini juga ada kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Nah, ini jadi direksi dan komisarisnya juga memang membeli rata-rata memang punya sahamnya ya. Ini ada board of komisioner, jadi ini eh, nama-nama komisaris utama, kemudian ada komisaris, ada direktur utama, direkturnya juga ada di sini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya update-nya ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba eh, dari perusahaan tersebut misalkan ada RUPS, misalkan penggantian direktur atau apa, nanti otomatis update di sini. Nanti pasti di sini akan diupdate juga. Nah, sekarang ke sini nih, ke case statistik gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat earning per share-nya dari tahun ke tahun atau dari kuartal per kuartalnya di tahun itu. Gitu ya. Di sini ada kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini di tahun 2020 pada kuartal pertama Antam ini mengalami minus ya. Kemudian kuartal keduanya mengalami kenaikan. Kemudian kuartal ketiga ini yang baru dirilis nih yang ditunggu-tunggu oleh para trader dan investor tentunya dia mengalami penguatan hampir 2 kali lipatnya ya dari 15 ke 31 sehingga earning per share-nya itu menjadi 46. Itu data terakhir dari kuartal ketiga gitu ya. Nah, kemudian ini ada most recent quarter jadi ini laporan terakhirnya per 30 September 2020. Berarti ini yang terbaru ya, yang bulan September memang akhir dari kuartal ketiga. Nah, di sini kita bisa ngelihat bagi para investor khususnya ya, kita bisa ngelihat fundamental daripada perusahaan itu sendiri.
Nah, fundamental dari perusahaan itu sendiri, kita bisa ngelihat nih sales-nya berapa, penjualannya berapa, kemudian asetnya berapa, liabilitasnya berapa, kemudian equity-nya berapa, cash flow-nya berapa, kemudian operating profit-nya berapa, net profit-nya berapa. Nah, ini dengan kalau misalkan kita lihat nih dari sini, berarti Antam hampir dari fundamentalnya tidak minus ya. Jadi dalam artian memang masih sehat dan sangat sehat gitu ya. Karena ini kita lihat sales-nya juga cukup besar, asetnya juga cukup besar, liabilitasnya besar, dan memang net profit yang dihasilkannya juga besar ya, 835 miliar. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini ada pendapatannya ya. Dari pendapatannya itu ada dividen per share-nya 2,82, kemudian di sini ada revenue per share-nya, kemudian ada book value per share-nya, kemudian ada cash flow per share-nya, kemudian ada net asset per share-nya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ini ada valuasi ya, dia ada valuasi. Valuasinya itu ya di sini teman-teman bisa lihat ada dividend yield-nya berapa, kemudian PER-nya berapa, kemudian ini ada price sales ratio-nya berapa. Nah, teman-teman yang memang misalkan memang aliran-aliran fundamental, aliran investor, teman-teman harus pahami benar-benar di valuasinya. Jadi kita minimal bisa ngecek, oh ternyata harga sekarang itu masih murah loh dengan valuasi sekian gitu. Jadi teman-teman memang harus tahu ya. Nah, ini di sini juga ada apa namanya? Ada profitabilitasnya ya, ada profitabilitas di sini, ada dividend payout ratio, kemudian ada gross profit margin, kemudian ada operating profit margin OPM, kemudian ada NPM, ada earning before tax ya. Jadi pendapatan sebelum pajak, kemudian ada return on equity, seberapa besar perusahaan itu bisa menghasilkan profit dari modal gitu. Nah, itu untuk ROE. Kemudian untuk ROA, return on asset, seberapa besar sih perusahaan itu bisa menghasilkan profit dari aset-asetnya gitu. Nah, ini kemudian ada likuiditas ya, likuiditas perusahaan tersebut. Di sini kita lihat ataupun total hutangnya itu masih sangat kecil ya, masih di bawah 100, dan ini masih dikatakan memang benar-benar sehat ya. Jadi hutangnya sedikit dan memang ini perusahaan BUMN ya. Jadi memang sangat wajar sekali kalau memang mempunyai hutang yang sangat kecil. Nah, ini cash ratio. Cash ratio itu maksudnya di sini adalah memang sih lebih besar persentasenya, memang lebih besar lebih bagus ya, karena cash ratio ini jadi seberapa besar sih atau seberapa banyak sih kira-kira uang ya yang memang bisa dijadikan cash untuk membayar hutang-hutangnya gitu ya. Nah, ini di sini yang lebih bagusnya sih memang lebih besar ya, lebih bagus ya. Atau range dari 70 di atas 100% itu bagus. Ada juga yang kalau memang saya baca sih CR-nya itu, cash ratio-nya juga ada yang melebihi dari 100% ya. Nah, kemudian ada quick ratio. Nah, ini quick ratio-nya cukup besar ya. Ada 128,27%. Jadi di sini quick ratio ini adalah yang benar-benar cepat dijadiin duit gitu apabila memang perusahaan mengalami pilot ataupun mengalami masalah laporan keuangan yang jelek gitu atau bangkrut atau gimana lah gitu. Nah, ini quick ratio. Jadi seberapa besar perusahaan itu bisa menjadikan dia sebagai uang cash gitu ya, sebagai uang cash ya. Cash-nya itu ya berarti diambil dari aktiva lancar ya, dari aktiva lancar bisa berupa kas, bisa berupa tabungan, kemudian bisa berupa deposito, ataupun bisa berupa apa namanya? Obligasi, yang penting bisa cepat dijadiin duit gitu. Kalau misalkan dari aktiva tetap kan itu lama ya, aktiva tetap kan yang termasuk aktiva tetap itu kan ada properti gitu kan, ada tanah, bangunan, itu kan aktiva tetap ya. Ada kendaraan juga itu kan aktiva tetap. Itu kan tidak bisa dijadikan duit secara cepat gitu kan. Jadi itu yang termasuk ke dalam quick ratio biasanya yang masuk ke dalam alokasi aktiva lancar. Nah, kemudian ada current ratio. Current ratio itu dana yang ada sekarang, yang lagi fresh gitu, yang ada sekarang, current ratio. Nah, itu current ratio-nya juga bagus, sebesar 194,20%. Nah, ini data terbaru ya, annualized. Jadi data yang memang saat ini per 30 September 2020. Nah, kemudian selanjutnya ini ada corporate action ya dari perusahaan itu. Nah, seperti yang tadi saya perlihatkan di menu yang sebelumnya kan itu kita pengen ngelihat aksi korporasi, tapi kita belum tahu sahamnya ya.
Nah, kalau di sini aksi korporasi sendiri daripada saham Antam itu sendiri. Misalkan kita ngelihat kapan sih Antam itu terakhir membagikan dividen. Nah, terakhir membagikan dividen itu kemarin bulan Juni ya 2020 dengan sebesar price-nya 2,82. Kemudian kita pengen ngelihat kapan sih terakhir right issue dari Antam. Nah, ini 2015 right issue. Kemudian kapan sih terdekat RUPS-nya gitu. Nah, ini ada jadwalnya juga. Terakhir RUPS itu bulan 6 tahun 2020. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa ngelihat spesifikasi daripada perusahaan itunya ya. Kalau tadi kan sebelumnya itu secara global. Kalau misalkan ini sih kalau ini kita bisa ngelihat secara spesifik dari Antam itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih jadi teman-teman bisa lebih detail ya. Jadi lebih detail ngelihat daripada company profile dari saham Antam itu sendiri. Nah, itu paling teman-teman ya yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Silahkan teman-teman coba putar ulang, pelajari lagi. Dan kalau memang misalkan teman-teman baru terjun di dunia pasar modal, ya teman-teman silakan download aplikasi ini dan ini sangat membantu. Minimal kita tahu daripada company profile Antam itu sendiri dari perusahaan yang akan memang kita beli ya. Jadi sebelum melakukan eksekusi buy ataupun sell, kalau teman-teman mau invest gitu bisa melihat informasi-informasinya di sini. Ya mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan membantu. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dari channel ini ya, dari channel BSS. Mudah-mudahan nanti setiap kali ada unggahan ataupun ada upload yang terbaru itu bisa menambah wawasan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.